Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan sukacita di dalam Yesus untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Ayat hari ini untuk dibaca bersama diambil dari Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara, Yesus datang dengan membawa pengampunan dosa atau pembebasan dari segala dosa bagi yang percaya kepadanya, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Perjanjian Lama. Tidak ada pengampunan dosa tanpa pencucuran darah dari binatang yang dikenal dengan korban bakaran, korban penembus salah, korban penyembelihan dan sebagainya. Dibaca dari Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 40 dan 41. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Jadi soal pengampunan dosa, saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri dan merupakan suatu hal yang baru bagi umat Israel pada saat itu, dan itu sulit untuk dimengerti, terutama bagi yang tidak percaya dan yang memanfaatkan suasana ini untuk menghina-hina. Sekarang pertanyaannya, apa yang disaksikan oleh Paulus? Diambil dari Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, janji atau Injil atau kabar baik yang dikabarkan oleh Paulus adalah Injil kasih karunia. Adalah berarti dia mewartakan betapa Yesus sendiri telah datang ke dunia untuk memberikan kasih karunia atau anugerah atau kelayakan atau perkenanan. Suatu hal yang tidak ada di Perjanjian Lama. Kita harus berterima kasih dan menyambut kasih karunia ini dan mengabarkannya kepada banyak orang. Diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam hukum Taurat, Allah telah menetapkan peraturan jangan begini dan jangan begitu, dan menetapkan peraturan untuk menguduskan diri dengan membawa korban binatang sebagai sembelihan yang mencucurkan darah. Sedangkan di Perjanjian Baru, pengampunan dosa cukup dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa kita dengan doa. Dia sudah menjadi juru selamat bagi kita karena kita tidak dapat menyelamatkan jiwa kita sendiri. Diambil dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian dari Allah. 2 Timotius 1 ayat 9 juga mengatakan yang sama. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri.
yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi saudara, satu hal kita harus mengetahui bahwa keselamatan itu kasih karunia dari Allah, bukan hasil usaha kita manusia. Serah terima pertanyaannya, serah terima jemaat Efesus oleh Paulus. Bagaimana caranya? Dari Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, semua dari kita umat percaya sudah ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan sebagai hasil firman kasih karunia-Nya. Demikianlah renungan hari ini. Puji, hormat, syukur, kebesaran hanya bagi Allah Bapa. Sampai bertemu di lain kesempatan. Maranatha.